anak-anak rajin di antara kita, yaitu yang pertama adalah Fatimah. Fatimah. Hi guys, let me introduce myself. My full name is Fatimah Fauzia. With student ID number 112 1111 1111 30. You can call me Fatimah or Ime. I'm from Bekasi. I live in Alinda Kencana, Block B1, number 14, North Bekasi. I'm a Muslim. I'm the youngest child in my family, and I have two brothers. My first brother, named Fahmi, is married. My second brother, named Fahri, he is doing his master's degree at a university. My mother works as a housewife while my father died 8 years ago. I'm the 10th granddaughter and the first granddaughter in my mother's family. I have pets at my home. I have 7 cats. Their names are Pico, Cilu, Sagara, Sena, Steven, Wilona, and Kitty. Oh, how do you remember that? They are all so cute and mischievous at the same time. Well, cats, you know. Right now, I work as an administration in a company in Pancoran, South Jakarta. I have worked there. I have worked harusnya. Fatimah mana? Miss Fatimah, are you here? Mana nih Miss Fatimah? Nggak apa-apa, nanti burekam sih. Jadi I have worked kurang ede ini. Can you see my screen? Kelihatan ya layar ibu ya? Terlihat nggak sih guys layar ibu? Terlihat, Miss. Ya, tadi ibu sampai ini nih. Ibu penasaran sama foto kucingnya si Fatimah, ada 7 dah. Pengen lihat ibu, how cute they are ya. I want to see. I have worked there for 5 years. My favorite foods are Indomie goreng, samyang, and dim sum. Please don't, yeah. Be careful with this one and this one. Yeah. We don't want anything to harm you because those food are not safe if you continue consuming the foods regularly, like every day, every other day, you know, every week even. Please don't do it every week. Yeah, this food and this food is not safe. I really love spicy food. Yeah, not too much. And cheese, and my favorite drink is milk. All right. Yeah, be careful. Miss Fatimah, be careful. Wah, Ime already got 1 star and 1 trophy and 1 gold medal ya from me. Udah dapat medali emas sih Ime ya. And then the second one is Putri. Putri and Dewi. Hi dude. Waduh, nih he's calling me dude. Dude ya, dude. Dude itu buat cowok ya. My name is Putri Nursinta Dewi, but by my study number is blah blah. You can call me Sinta. I'm 19 years old. I'm Javanese people. Saya orang-orang Jawa. Loh, kamu ada berapa orang? Putri, I am a Javanese person maybe ya. I live in Pedurenan Mustika Jaya East, Bekasi. My religion is Islam. I have a cat. 1 kok S, ada S-nya. Kalau 1 kucingnya jangan dikasih S. Kedinginan nanti ya. I have a cat named R. Loh, tapi R. Ternyata lebih dari 1. Oh, I have some cats. Seharusnya di sini some.
I have some cats. Their names are Hiro, Oyen, and Tukul. I am pluviophile. That means I like rain because rain make me tranquil. My hobbies is ini is semua nih tubinya nih. My hobbies are kalau lebih dari satu are. My hobbies are reading, writing, and watching. I write a poem or fiction stories all about something that make me happy. Now I work as an employee in a company named Yamaha Music Manufacturing Asia. My favorite food is I want it. My favorite food is everything that I want to eat. My favorite drink is iced tea. That's all. Thank you. Alright, not too bad. Ya, lumayan. And then Fitri Wulandari. Hi, my friends. Let me introduce myself. My full name is Fitri Wulandari with student ID number. You can call me Fitri. I live in Bekasi. My address is blah blah blah. I am come from. Kalau ada to be jangan ada kata kerja come. Kalau mau pakai I am berarti coming. I am coming from atau I come from. Ya, jangan I am come from. Tidak boleh ya. Dalam kalimat aktif positif, yang aktif. Tidak boleh. Nah, stop it. Tidak boleh apa nih? Mana nih? Ibu terdistraksi. Oh, yang mana ibu? Oh, ini. I am come from Tegal. Ya, jangan ya. I come from Tegal atau I am from Tegal. I am from Tegal. I was born in Bekasi on November 20th, 2001. I'm a college student at Pelita Bangsa University. Now, I study business management. I have one brother. Duh, brother kok her name? Kalau brother harusnya his name, ya, namanya. Namanya orang laki-laki jangan her name. His name is Bayu Anggoro. He works at GNT company. I love reading books, of course. My favorite day is Saturday because that day I can be free to read my favorite books, especially fiction books. My role author is Terelie because I think his imagination is amazing. Normally, I spend my days off in a bookstore, cafe, and my home yard. My goal is to become a successful business woman so that I can open up job for other people and have business branches in various regions. My favorite foods are pizza, kebab, chicken noodle, and my favorite drinks are ice cream, mango juice, boba. Well, I think I think that's enough information about me. Saya rasa itu sudah sangat cukup ya informasi tentang saya. I think that's all aja ya. I think that's all about me. Thank you all. Ya, di sini udah ada lagi yang mengerjakannya Puspita Dewi, Dinda Puspita Dewi. Ini sudah di copy paste ke pertemuan yang kemarin belum? Dewi Apriani, Della, Rikana, Firdo, Restu, ada di sini nih. Hi, my name is Restu Yandi. My study number, blah, I'm a Muslim, and you can call me Restu. I'm 21 years old. I have a younger sister. She's 18 years old and currently studying at the National University of Singapore Bangsa. And I work as general affairs in my corporation. I love my job and I live in Tambun Selatan. Tetangga ibu, I live in Mangunjaya 2. A nice place for some people. Well, nice place for me. Yeah. Because we have lontong oncom, of course. Football is my favorite sport.
I like a lot of food, but what I like the most is mie ayam and nasi padang. Okay. And I only like to drink mineral water because I don't really like flavored drinks for eating. Well, it's a healthy choice, yeah. And then we have Indah, we have Kasnita, Puspitarani, Vigita, Yunika, Ira Aprianti, Putri Ervin. Ervin, Ibu minta bikin berbentuk paragraf. Ini malah satu baris. Rofiko, Cindy, Yolanda, Anggi, Maria, Ira, Syarmila, Dela. Oke. Nah, kita sekarang mau belajar apa ini? Sekarang kita belajar kalimat pasif. Ya. Udah ada 18 yang hadir. Kalimat pasif itu kalimat yang gimana sih? Ya bukan kalimat aktif. Nah, kalau kalimat aktif itu yang selama ini kita pelajari. Ya, misalnya pokoknya kalimat yang diawali kata kerjanya dengan awalan mu dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi misalnya contoh kalimatnya, saya mempelajari bahasa Inggris. Nah, itu kan awalannya mu. Nah, ya. Itu artinya dia kalimat aktif. Kalau kalimat pasif adalah kalimat yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kata kerjanya adalah berawalan di atau berawalan ter. Contohnya misalnya segelas kopi itu diminum oleh saya. Itu kan kata kerjanya berawalan di ya. Atau misalnya tanpa sengaja kue milikku termakan oleh dia. Termakan. Terus misalnya dia terjatuh. Atau ya pokoknya yang gitu-gitu ya, itu namanya kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu bagaimana bahasa Inggrisnya? Oke. Kalimat pasif. Kalau di YouTube ini ada yang menerjemahkan begini. Suara pasif ya. Ada tuh YouTuber terkenal ya, dia biasa memberikan pelajaran bahasa Inggris ya. Tapi dia menerjemahkan passive voice, suara pasif. Apa suara pasif? Kalimat pasif. Jadi kalimat pasif itu yang kata kerjanya diawali di dan atau ter. Jadi ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalimat aktif kata kerjanya diawali awalan apa? Nah, sekarang kita lihat kalau kalimat aktifnya misalnya
Misalnya kalimat aktif kita singkat Evi ya. Passive voice kita singkat PV. Nah. Oke. Misalnya kalimat aktifnya. Ya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Ibu saya menyiram tanaman-tanaman tiap pagi. Ya, ini udah jelas kalimat aktif ya. Ini diterjemahkan sebagai menyiram. Ibu menyiram tanaman-tanaman setiap pagi. Gimana kalimat pasifnya? Passive voice-nya berarti tanaman-tanaman itu disiram oleh ibu gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Ya. Kalau bahasa Indonesia mah gampang, langsung aja. Tanaman-tanaman itu disiram oleh ibu setiap pagi. Ya kan? Tapi dalam bahasa Inggrisnya bagaimana? Berarti di depan ini tanaman-tanaman ya. Apa bahasa Inggrisnya? Tanaman-tanaman itu. Apa tanaman-tanaman itu? Ayo. Halo. The plants. Iya. The plants ya. Jadi ini yang tadinya dia di belakang di sini sebagai objek pindah ke depan menjadi subjek. Ya. Tadinya kan di belakang nih. Ibu menyiram bunga. Sekarang bunga disiram ibu. Bukan ibu disiram tanaman, bukan ya. Tapi tanaman disiram ibu. Jadi tanaman yang tadinya objek pindah ke depan menjadi subjek. Nah, subjek itu butuh apa? Butuh to be ya. Subjek itu butuh to be. Nah, ya. Kalau the plants to be-nya apa? Kita lihat dulu tensesnya. Ini kan tensesnya every morning ya. Every morning itu setiap pagi. Artinya ini tensesnya berbentuk simple present tense atau bentuk ke satu. Maka di sini harus diletakkan to be ke satu. Apa to be ke satu? Am, is, are. Tergantung subjeknya. Kalau the plants berarti to be-nya yang mana? Udah pasti bukan am. Jadi is apa are? Iya, are karena lebih dari satu. Ya. Tanaman-tanaman terus disiram. Disiram bahasa Inggrisnya apa, Bu? Are watered. Jadi ini yang digunakan adalah kata kerja hilang. Oh, malah itu hilang. Jadi yang jadi tanaman-tanaman itu disiram. Disiramnya harus kata kerja ketiga. Jadi rumus dari kalimat pasif memang to be dan kata kerja ketiga di kalimat positifnya. The plants are watered. Miss, kata Miss nggak boleh ada to be sama kata kerja dalam satu kalimat. Iya, dalam kalimat aktif. Kalau ini kan kalimat pasif. Kalimat pasif itu pengecualian. Ya.
The plants are watered oleh siapa? Tanamannya disiram oleh siapa? My My mother. mother. By my mom. Every more. Ya. Jadi gitu aja sih, gampang ya. Nggak susah. Nah, sekarang misalnya kalimat aktifnya. Misalnya, restu, mencuci, atau membetulkan, fixes, ya. Karena kita bicaranya restu dan ini ceritanya kebiasaan atau fakta tentang si restu, ya. Ya, jangan panjang-panjang ya. Ya, tiap bulan. Nah, gimana kalimat pasifnya? Restu membetulkan motornya. Berarti objeknya adalah motornya. Objek ini pindah ke depan. Ya, objeknya pindah ke depan, jadi karena motornya itu satu jumlahnya, dan ini adalah satu kebiasaan tiap bulan, berarti bentuknya simple present, maka to be-nya to be ke satu. Ya. Apa to be-nya? Am, is, atau are. To be-nya am, is, apa are? Is, miss. Terus gimana nih? Kan harusnya bahasa Indonesia motornya dibetulkan ya. Yang dijadikan kata kerja ketiga yang mana? Fix-nya. Kata kerja ketiganya adalah fix. Oleh siapa? By Restu Monthly. Iya. Gampang kan? Gampang nggak? Jadi rumusnya kalimat pasif adalah to be. To be-nya to be ke berapa? Tergantung. Bisa ke satu, bisa kedua, bisa ketiga. Tergantung tensis kalimatnya. Ditambah verb-nya udah pasti verb ketiga. Ini rumusnya. Kadang suka ada yang nanya, Bu, jadi rumusnya apa? Itu rumusnya. Jelas atau tidak? Misalnya, satu lagi kalimat aktifnya. Dewi menonton TV. Apakah TV menonton Dewi? Kalimat pasifnya. Atau Dewi ditonton TV? Gimana kalimat pasifnya? Dewi menonton TV, kalimat aktif. Kalimat pasifnya? TV ditonton Dewi. Iya, betul. TV pindah ke depan. Ya. TV ditonton gimana? Kalau ditonton ya ini rumusnya. To be, bisa ke satu, bisa kedua, bisa ketiga, sama kata kerja ketiga. Bu, ini nentukan ke satu, kedua, ketiganya dari mana? Ya lihat aja ini. Ini bentuknya apa kalimatnya? Oh, udah kelihatan, Bu, bentuknya simple present. Dari mana taunya? Kata kerjanya ada S-nya di orang ketiga. Dan di sini nggak ada keterangan waktu. Udah pasti ini bentuknya simple present. Berarti to be ke satu yang dipakai. Kalau simple past yang dipakai to be kedua.
Kalau perfect tense to be ketiga gitu ya. Jadi TV ditonton jadi gimana? To be dulu, to be-nya to be ke satu apa? M is apa R? TV is kata kerja ketiga dari watches. Jadi apa? Dari watch jadi apa? Watch by Dewi. Watched by siapa? Dewi. 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 Oke. Nah, ini baru satu jenis ya, baru satu jenis passive voice ya. Kita lanjutkan pelajaran ini di WhatsApp. Betul-betul kita lanjutkan ya. Langsung Ibu jelaskan yang bagian contoh yang bentuknya bukan simple present tapi simple past tense. Nanti Ibu jelaskan. Kalau di WhatsApp nanti kalian nggak perhatikan ya. Mendingan di sini aja lah ya. Kita nggak usah pindah ya. Nanti kalau pindah nanti kalian nggak perhatikan guys. Takutnya ya. Ini aja lah. Sekarang yang misalnya bentuknya simple past tense, artinya nanti makainya to be kedua ya. Misalnya aktifnya. Firdo ceritanya ngapain nih? Belajar, mempelajari bahasa Inggris. Tiap hari apa? Tiap hari apa? Jumat, Miss. Every Friday. Friday. Gimana ini passive voice-nya? Mana objeknya? Pindahkan ke depan. Mana objeknya? Objeknya mana objeknya? Firdo apa studies, apa English, apa every Friday objeknya? Iya, jawabnya nggak dibuka mic-nya, saya nggak dengar ya. English adalah objeknya. Kemudian to be-nya apa? M apa is apa R? R, Miss. Lah kok R? English kan satu. Is. Bahasa Inggris dipelajari, itu kan ya. Firdo mempelajari bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris mempelajari Firdo atau Firdo dipelajari bahasa Inggris, bukan. Ya, bahasa Inggris dipelajari. Nah, mau ngomong dipelajari itu jangan sembarangan kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia enak. Firdo mempelajari bahasa Inggris. Inggris dipelajari. Ih, gampang banget. Inggris dipelajari. Nggak bisa. Harus siapkan to be, harus siapkan kata kerja ketiga. Kalau mau ngomong di, ya to be-nya apa dulu? Is. Kata kerja ketiganya apa? Dari study. Apa? Apa nih? Studied. Ya, jadi yang mana? Studied, Miss. By Firdo. Every day. Every Friday. Every Friday. Yes. Every Friday. Every day. Friday. Ya. Sekarang kalau kita ganti, jangan every Friday. Kita ganti last Friday. Last Friday dan ininya kita
Kita ganti jadi studied. Firdo mempelajari bahasa Inggris hari Jumat kemarin. Ini gimana nih? Ini kan tensesnya bukan simple present, Miss. Nanti gimana? Ya gampang, tinggal to be-nya nanti jadi to be simple past tense. Jadi to be kedua. English-nya di depan. Ya. To be-nya jadinya to be kedua. Apakah was, apakah were. Iya. Gitu. Was atau were kalau to be kedua dari English. Was apa were? Was. Was karena satu. Ya, English was. Kemudian studied. Tapi studied-nya bukan kedua, tapi ketiga. Di sini kata kerja ketiga. Di sini kata kerja kedua karena ini simple past tense ya. Dipelajari by Firdo. Ya, last Friday. Gampang lah, udah kira-kira udah dapat gambaran ya. Jadi tergantung to be-nya itu, tergantung jumlahnya. Kayak English kan satu tuh, berarti to be-nya was. Kalau the plants kan lebih dari satu, berarti to be-nya yang jamak are. Karena di sini every morning berarti are. Nah, bagaimana sekali lagi kita coba yang simple past tense. Saya mengemudikan mobil saya tadi pagi. Berarti gimana? Mobil saya dikemudikan oleh saya. My car. To be-nya apa kalau my car? To be untuk simple past tense. Was atau were? Was, Miss. My car was. Was. Drive jadi apa kata kerja ketiganya dari drive? My car was Driven by me, bukan by I, tapi by me ya. My car was driven by me this morning. Bu, bukannya drive dibacanya. Iya, drive kalau drive, kata kerja satu, kata kerja kedua drive, kata kerja ketiganya driven. Ya orang Inggris emang kayak gitu ya, pelin-pelan kadang-kadang I dibaca I. Kadang-kadang I dibaca I, ya. Kitanya harus ingat. Kalau ini gimana? They, mereka, mencuri barang-barang saya. Lihat ininya kata kerja kedua, artinya ini simple past tense. Karena simple present dari stole adalah steal, mencuri. Kalau ini stole, mencuri, tapi mencurinya udah di masa lalu. Ya. Mereka tadi atau kemarin atau kapan mencuri barang-barang saya. Barang-barang saya dicuri oleh mereka, ya kan? Jadi gimana ini? Kalimat pasifnya. My things
To be-nya adalah apa? Was atau were? Yang mana? Were. Were. Were, ya. I think were. Kemudian steal, stole, kata kerja ketiganya apa? Stolen. Iya, steal, stole, stolen. Jadi kita ambil yang ketiga. By. Stolen. By Them. by them. Ya, kok bukan by they, Miss? Ya, kalau they di belakang jadi them. They di tengah their. I di depan I di tengah my, I di belakang me. Ya. Nah, ini kan simple past tense. Gimana kalau yang perfect tense? Ya. Misalnya, Indah telah, sudah, belum. Nah, itu perfect tense ya. Tenses yang sempurna. Perfect tense. Indah telah mematahkan hatiku. Broken my heart. Subjeknya mana? Subjeknya Indah, objeknya My heart. my heart. Objek menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi my heart pindah ke depan. Ya. My heart jumlahnya berapa? Satu apa lebih dari satu my heart? Satu. My heart is broken. Yes, my heart. To be-nya apa? Kalau to be-nya, apakah to be-nya ke satu? Bukan, Miss. Ini tuh perfect tense. Apakah to be-nya kedua? Bukan, Miss. Ini tuh bukan simple past tense. Ini adalah bentuk ketiga atau bentuk perfect. Berarti to be-nya to be ketiga. Nah, kalau to be ketiga, ya, dia di sini my heart. My heart itu has, bukan have, karena satu. Kemudian to be-nya mana, Miss? To be-nya to be ketiga adalah apa? Been. Habis to be ketiga, kata kerja ketiga apa? Dari broken, kata kerja ketiganya apa? Broken. Broken tetap, karena kata kerja kesatunya break, broke, broken. Ya. My heart has been broken. Jadi ada has. Has-nya ngikut. Has been. Ya. Has been broken oleh siapa? Hatiku telah dipatahkan oleh? Indah. Indah. Ya Allah, Indah. How could you, Indah, you break my heart? Jadi gitu. Nah, satu lagi. Buku saya, jangan buku lah, bosen ya, buku lagi. Barang anak zaman sekarang apa ya? Firdo, jangan Firdo, Maria has, Maria telah, Maria sudah, ya. Maria telah meminjam. Maria telah meminjam my headset. Maria telah meminjam headset saya. Ini udah kelihatan bentuknya perfect tense. Karena ada has, ada kata kerja ketiga. Jadi di sini
Objeknya yang ada di sini pindah menjadi subjek. Ya. My headset. My headset. Have apa has? Have Miss. Have karena headsets lebih dari satu ya. Terus pakai to be ketiga apa? Been, to be ketiga. Terus borrowed emang udah bentuk ketiga. By Maria. Maria. Gampang sih Miss, gampang, tinggal tambahin have. Bagaimana kalau bentuknya itu present continuous? Kalau present continuous, ya. Present continuous, misalnya Della and Anggi. Della and Anggi or udah ketahuan banget kalau are ya. Della and Anggi are singing some romantic songs. Enggak songs aja. Della and Anggi are singing some songs. Della dan Anggi sedang menyanyikan beberapa lagu. Jadi kalau bahasa Indonesianya mah bukan beberapa lagu sedang menyanyikan Della, bukan ya. Tapi beberapa lagu sedang dinyanyikan kan gitu ya, oleh si Della dan Anggi. Jadi gimana ini kalimat pasifnya? Objeknya mana? Songs Miss, ngaco. Objeknya some song. Jadi dari kata depan song dibawa juga itu adalah subjeknya yang tadinya adalah objek ya. Some songs. To be-nya apa? To be-nya some songs are. Kenapa are? Ya karena di sini bentuknya bentuk ke satu Miss are. Jadi ini juga bentuk ke satu M is are. Perhatikan ada gininya. Being. Ada to be yang dikasih ing. Jadi udah ada are, ada being lagi. Baru kata kerja ketiga dari sing. Kata kerja ketiga dari sing apa? Sing, sang, sang. Pakai yang sang. Some songs are being sung oleh Della and Anggi. Jadi ini agak ada repot karena dia ada being-beingnya nyelip ya. Jadi bukan some songs are sung, tapi some songs are being sung karena di sini ada singing ya. Ada singing ngingingnya, jadi dia nggak pakai ini. Kalau nggak pakai ini, misalnya are sung, berarti ininya Della and Ari sing. Nah, kalau ini benar begini. Della and Anggi sing some songs. Some songs are sung by Della and Anggi. Tapi kalau dia di sini sedang bernyanyi, are singing, maka di sini some songs are being. Tambahin being. Jadi kalau ada ing-ingnya, being. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan. Jadi nanti Ibu berikan video, tolong ditonton. Kemudian jawab pertanyaan yang Ibu berikan di grup chat.
jawabnya di e-kampus kolom diskusi pertemuan kali ini. Ya. Kalau ada yang bingung, Miss, bener-bener pelajaran hari ini totally literally nggak paham. Ya nggak apa-apa, mungkin kamu lagi capek ya. Nanti tonton aja lagi videonya. Pas kamu lagi nggak capek, mungkin ada yang nyangkut ya. Yang penting apa? Kita berani bahasa Inggris ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, oke? Akan Ibu berikan video dan jangan lupa kerjakan tugasnya, oke? Thank you for being here, being in Zoom, and please do your assignments. Have a good night. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.